Halo Sobat Tani dan teman-teman Gen Z, selamat datang di podcast Duet Tradisi dan Teknologi Membumikan Pertanian Presisi. Di podcast kali ini, kita bakal ngobrol tentang bagaimana teknologi pertanian bisa membantu petani untuk bekerja secara lebih efektif dan efisien, serta menarik minat Gen Z untuk ikut terjun ke dunia pertanian secara lebih modern. Sebelumnya kenalin aku Secha sebagai mahasiswa PKP angkatan 2024 sebagai moderator. Dan tentunya di sini aku nggak sendiri, kami sudah menghadirkan narasumber spesial, yaitu ada Bapak Kris selaku PPL dari Kecamatan Karanganom, Kabupaten Klaten. Selamat pagi Bapak. Pagi, Ya, Mbak. gimana kabarnya Bapak? Baik, sangat baik sekali. Alhamdulillah. Untuk kesibukan akhir-akhir ini gimana ya Bapak? Di samping kita sebagai penyuluh, kita juga sibuk di dunia pertanian juga, Mbak, karena kita juga pengelolaan tanaman padi, kemudian juga ada ternak sedikit di rumah, Mbak. Oh iya. Kemudian ada kolam-kolam ikan ya, yang siap panen nanti, Pak. Oke. Saya undang nanti, Pak, kalau panen. Oke, Bapak. Oke. Nah, Bapak Kris nih sudah terjun ke dunia pertanian kan tentunya sudah bertahun-tahun ya Bapak ya. Nah, kalau boleh tahu nih Bapak, kondisi pertanian saat ini dan tantangan utama yang paling sering dihadapi oleh petani itu gimana ya Pak? Oke, Mbak. Saya terjun di dunia pertanian tahun 95, Mbak. Wow, lama ya, Mbak, ya? Sudah lama. Terus kalau saja ingat dibanding dengan tahun 95 dengan sekarang ini sangat jauh berbeda sekali karena tantangan saat ini sebenarnya di SDM, Mbak. Terus alih generasi, Mbak. Nah, itu yang paling berat karena apa? Kalau petani yang tua-tua itu sudah tidak mau bertani, siapa lagi yang meneruskan, Mbak? Jadi terutama tantangan yang paling besar itu adalah di alih generasi. Kemudian tantangan-tantangan terkait dengan cuaca, kemudian informasi. Ya, kalau informasi tentang teknologi, kita sudah di-handle oleh teman-teman PPL yang ada di Kabupaten Klaten. Tetapi terkait dengan informasi teknologi pasar, itu juga beberapa petani yang bisa menggunakan HP, Mbak. Tapi rata-rata petani yang tua-tua itu udah nggak bisa, Mbak. Lihat TV aja sekarang jarang, dan lihat HP pun juga jarang, sehingga informasi tentang teknologi, apalagi teknologi informasi pasar itu sangat tidak bisa diterima oleh petani. Begitu, Mbak. Oke, baik. Terima kasih, Bapak. Nah, Pak, mungkin banyak orang yang masih bingung dengan istilah pertanian presisi. Nah, Hmm, menurut Bapak sendiri sebenarnya pertanian presisi itu apa? Bisa dijelaskan secara sederhana aja Oke. dan menyebutkan contohnya agar petani dan teman-teman Gen Z di sana lebih paham. Pertanian presisi itu kok kayak Mbak ya, kayak Bayangkara presisi ya. Jadi pertanian presisi itu menurut saya presisi itu pas, Mbak. Oke. Jadi mengkolaborasikan antara teknologi dengan keadaan yang ada, Mbak, sehingga apapun yang dilakukan petani dalam rangka pertanian presisi itu semuanya sudah diatur, kemudian dijadwalkan secara bagus sehingga pertanian itu akan menjadi lebih baik dan sempurna, Mbak. Contohnya kalau ada drone tuh, Mbak, sekarang udah Iya. model-model drone, kemudian ada alat-alat GPS untuk pemetaan, drone untuk nyemprot dan untuk memupuk. Kemudian ada sensor-sensor yang ada di rumah-rumah kaca itu ada sensornya. Kemudian bisa dikoneksikan juga dengan internet atau IoT itu, Mbak. Sehingga pertanian presisi itu sangat bagus untuk genset, Mbak. Sehingga itu akan menjadikan agripreneur-nya nanti ke depannya lebih baik gitu, Mbak. Oke. Baik, jadi pertanian presi itu adalah sebuah kolaborasi antara pertanian yang lama dengan yang baru Betul. gitu, seperti itu ya. Mhm. Oke, baik. Nah, sebagian petani di Indonesia tuh masih banyak yang menggunakan cara tradisional ya, Bapak Betul. ya. Nah, menurut Bapak Kris, apakah teknologi yang sudah ada sekarang ini, yang baru-baru ini, bisa berjalan berdampingan dengan pengalaman petani yang udah lama diterapin? Oh, sangat sangat bisa sekali, Mbak. Contoh, kalau zaman dulu itu kan ada Pranoto Mongso, Mbak, gitu, ada Pranoto Mongso. Nah, pada waktu itu bertani itu bertanam itu pakai jadwal-jadwal kalender Jawa.
Dan pada saat pengelolaan lahan, ya toh, Mbak, pertanian dulu tuh pakai kerbau, sekarang sudah pakai traktor. Kemudian nyemprot dulu hanya pakai ijo, ya toh, sekarang sudah pakai tangki semprot, pakai blower, pakai mist blower, pakai drone. Nah, kolaborasi seperti itu sangat sangat indah sekali dan ini akan apa akan didengungkan oleh teman-teman genset, Mbak, sehingga kolaborasi antaranya yang modern dengan yang apa namanya yang tradisional itu sangat bagus sekali untuk kedepannya nanti, Mbak. Oke. Jadi sebenarnya teknologi itu bukan menggantikan, tetapi justru malah membantu petani, Berdampingan, Mbak, nanti, iya, Mbak. agar Iya, pekerjaannya jauh lebih mudah. siap gitu, Mbak. Oke. Nah, Bapak, teknologi apa aja yang menurut Bapak ini paling mudah dan paling realistis untuk diterapin sama petani? Teknologi yang paling mudah diterapkan oleh petani adalah salah satu adalah teknologi pemupukan, Mbak. Pemupukan, kemudian karena pemupukan ini selalu berkembang dengan teknologi yang ada sekarang, apalagi sekarang banyak pabrikan yang mengeluarkan teknologi-teknologi yang terbaru. Kemudian teknologi pengendalian hama penyakit, Mbak. Ini sangat ditunggu-tunggu petani karena pada saat terjadi serangan hama yang meluas tanpa adanya teknologi yang dipelopor oleh genset, petani-petani yang tua itu mau bisa apa, Mbak? Karena mereka sangat jauh sekali dengan teknologi-teknologi sehingga teknologi ini sangat diperlukan untuk petani-petani di Indonesia, Mbak. Oke, siap. Untuk HP itu bisa digunakan atau enggak ya, Pak? Kalau HP, Mbak, kita di pertanian, dari Kementerian Pertanian sudah meluncurkan program namanya Kelom Pencapir, Mbak. Jadi setiap penyuluh itu mempunyai W bak ya, WA Group ya, Mbak, ya, Iya, kalau WA sekarang WA Group. Group. Heeh. Nah, WA Group itu setiap desa harus ada, Mbak, ataupun setiap kelompok tani harus ada. Kemudian informasi yang tidak bisa diakses oleh petani dari Kementerian Pertanian itu sudah mengirimkan, Mbak. Ya, tentang artikel apa, tentang penemuan apa, tentang informasi pertanian apa, ataupun informasi dari Pak Menteri atau Pak Presiden. Kemudian kita share ke WA Group tadi, Mbak. Oke. Nah, Baik, Bapak. Untuk kendala sendiri, terhadap informasi-informasi itu ke petani itu ada nggak ya, Pak? contohnya? Contohnya seperti kan petani tidak, banyak yang pakai HP itu. Hmm. Nah, untuk penyebaran Oh, informasinya itu ke gitu. petani, apakah ada kendala atau seperti apa? Ya, kendalanya itu terutama petani itu HP-nya itu RAM-nya rendah, Pak. Jadi Baik. kalau RAM-nya rendah itu kalau mendapatkan informasi atau di-share dari kita, itu kadang-kadang nggak bisa dibuka. Nah, kemarin pernah terjadi, Pak nggak bisa dibuka ternyata RAM-nya rendah, Pak, harus Mhm. dihapus dulu, Pak, kan gitu. Kemudian kalau petani yang tidak mempunyai HP, itu pada saat kita ngumpul di lahan, kita ngumpul sore-sore itu, Pak, kita saling share, Mbak, Oke, informasi mhm. informasi tersebut melalui wawan pangantikan atau berdialog itu langsung, Mbak. Oke. Iya. Itu apakah ada jadwal rutin, Pak? Sementara tidak ada, tetapi setiap sore kita ataupun pagi kita biasanya ngumpul di gubuk atau di pos-pos yang sudah biasanya mereka kumpul, Mbak, gitu. Oke, baik. Terima kasih. Nah, untuk selanjutnya, bagaimana peluang dan peran Gen Z dalam pengembangan pertanian presisi ke depannya? Nah, ini, Mbak, yang saya tunggu-tunggu, Mbak. Gen Z ini saya harapkan nanti, karena saya dari awal udah cinta pertanian, kemudian saya jadi penyuluh pertanian, saya juga sebagai praktisi pertanian, saya tuh hanya melink sama Gen Z ini, Mbak. Bagaimana pertanian ini menjadi indah, Mbak. Karena apa? Dengan mereka menguasai teknologi, Mbak, menguasai SDM yang sangat tinggi, sudah kuliah, sehingga bagaimana pertanian menjadi agripreneur atau menjadi sesuatu yang sangat menarik untuk dikelola, Mbak, sehingga bisa mendapatkan nilai ekonomi yang sangat luar biasa, Baik, begitu, terima Mbak. kasih. Berarti pertanian sekarang itu bisa keren dan bisa Iya, menghasilkan ya, Bapak keren, ya. harus keren, Mbak. Oke, jadi tunggu aja nih siap-siap Gen Z untuk terjun ke dunia pertanian, gitu. Gitu. Oke, ini ada pertanyaan yang paling seru nih, Bapak. Hmm, Kalau boleh bermimpi nih, Pak, hmm. teknologi pertanian apa yang paling
Bapak harapkan bisa membantu petani, dan sekaligus ada pesan-pesan nih yang bisa disampaikan untuk generasi muda sekarang? Eh, Pesan-pesan saya gini, Mbak, untuk petani pada khususnya dan pada umumnya ya, eh jangan, eee, sungkan-sungkan untuk belajar kepada yang masih muda atau Gen Z. Karena gini, Mbak, rata-rata petani itu merasa dirinya itu, "Oh, saya sudah menjadi petani lama," gitu, "sudah banyak pengalamannya." Padahal sekarang ini tanpa adanya teknologi, tanpa ada informasi tentang hal-hal yang maju, petani ini tidak akan berkembang, Mbak. Sehingga petani ini hanya, apa ya, hanya kayak gitu-gitu aja. Sehingga saya harapkan nanti gen-z yang akan datang ini selalu berdekatan, selalu mendampingi petani agar petani ini, menjadi lebih maju. Karena pengalaman saya ini memang susah, Mbak, untuk merubah perilaku petani menjadi perilaku petani yang kita harapkan, yang modern, itu susah sekali. Karena dari tahun 95 sampai sekarang itu kan ya cukup luar biasa jauhnya, Mbak, lamanya gitu, Mbak. Apalagi, Mbak? Oke, siap. Berarti untuk Gen Z sekarang ini harus bisa berdampingan dengan petani di lapangan, karena nggak cuma teori aja ya teman-teman, tapi Betul. juga justru praktiknya di lapangan itu harus nyata gitu. Oke, buat petani zaman now, lebih gawat mana nih? Ketinggalan cangkul pas mau ke sawah atau ketinggalan HP pas lagi ngecek pertanian presisinya? Boleh tulis aja di kolom komentar ya teman-teman semuanya. Oke. Lanjut dari obrolan hari ini, kita belajar bahwa pertanian modern itu tidak meninggalkan tradisi, tetapi justru diperkuat dengan adanya teknologi dan berdampingan gitu sebagai petani dan juga sebagai Gen Z. Nah, terima kasih banyak Sama-sama, Bapak Kris Mbak. atas waktunya Iya, beserta penjelasan yang menarik yang iya. sudah diberikan. Dan untuk teman-teman Gen Z, jangan ragu ya untuk terus terjun ke dunia pertanian karena masa depan pangan ada di tangan kita. Terima kasih, sampai jumpa.